Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Bang, jangan ucapin assalamualaikum sama saya, Bang. Bang, tenang dulu, ya, tenang dulu, Bang. Bang, saya orang Islam. Tarik nafas lu. Wajib mengutarakan bahasa Islam saya gitu loh. Saya cuma mau bilang. Tapi tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Bang Edis, saya tuh mau bilang, orang Islam ini pada goblok, pada kepo yang naik di sini. Kenapa saya bilang begitu? Udah goblok, nggak tahu agama Islam, dinaikin. Ya sudah, Anda ngerti. Anda ngerti. Aneh ngerti, tapi aneh nggak mau berdebat sama ente. Waduh, coba gini, Irfan. Kalau lu kalau berani lu di Jakarta. Ayo debat gimana? Bang, nanti kalau debat, aduh agama Islam lu. Bang, nanti kalau debat nanti andanya jantungan, Bang. Coba tarik nafas lu. Bangsat. Hembuskan nafas. Dengerin ya. Tarik nafas, Bang. Narik nafas lu. Anjing. Hembuskan. Bangsat, dengerin. Tenang, Bang. Tenang dulu, Bang. Napas ya ditahan dulu. Tahan napas. Aduh, Edis. Tenang, Bang. Lu nggak berani ngomong begitu, Edis. Tenang dulu, Bang. Jangan marah-marah. Ini udah tenang, Edis. Inilah ajaran Islam nih, teman-teman. Bawaannya ya, gini. Bawaannya orang Islam tuh marah, bukan masalah bawaan kasar, lu udah menghina. teriak-teriak Allahu Akbar. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang. Kenapa sih kok marah-marah begitu? Lu sama kayak Saifuddin. Ya. Kenapa marah-marah? Menghinanya di mana? Bukan marah, udah harus marah-marah sama lu. Menghinanya di mana? Kenapa lu enggak agama yang lain lu ini? Saya kan menanggapi, saya itu menanggapi banyak orang-orang Islam. Edis, gue tanya sama lu. Yaudah kita dengerin dia dulu lah. Kita dengerin dia dulu lah. Ya silakan. Lu berani ke Jakarta? Ayo debat di Jakarta, banyak orang Islam yang mungkin lu. Di sini saja ada nggak berani, apalagi di Jakarta. Ini bukan Jakarta, ini TV. Yo justru, Bang, kira-kira oke gini aja dah. Kira-kira kalau gua sebentar nih. Kira-kira kalau gua jabanin lu di Jakarta, lu bisa nggak datengin 10.000 orang nonton? Bangsat, jangan bilang begitu anjing. Begitu agama Islam udah lu hina. Babi, agama menghinanya di mana coba? Lu tanya sama gua. Menghinanya di mana, Irfan? Nabi Muhammad lu bilang apa kemarin? Yang mana? Apa? Gua ikutin semua. Yang mana coba yang mana? Tahu saya yang mana? Tentang agama Islam. Kan heran kan, tuduhan mereka ini absurd. Tuduhan mereka ini nggak pernah jelas loh, teman-teman. Coba aja kan kelihatan, Edis. Coba dengerin. Penipu lu. Coba tunjukin dulu satu hinaan, satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Coba. Lu cari lu sama Rudi, Bang Rudi cari lo. Rondi. Jangan suka menghina agama Islam. Anjing. Oke, baik. Kita tahu teman-teman, orang Islam ini memang bawaannya kalau jadi marah, ngamuk, darah halal, Allahu Akbar. Gimana mau diskusi? Kalau mau pelajari agama Islam cuma membuat menghina, menghasut. Oke, di mana menghinanya? Coba tunjukin satu. Lu pintar, betul-betul balik ngomongan lu pintar. Tunjukin satu coba. Tentang Muhammad kemarin lu ngomong apa? Yang mana? Tentang Nabi Muhammad tentang apa? Muhammad menyusui. Oke, kemarin yang gue bilangin, Muhammad menyuruh perempuan untuk menyusui pria lain. Ya lu naikin orang goblok. Ya udah lu yang jawab. Lu yang jawab dah. Silakan lu jawab. Gua bukan Islam, gua bukan kiai, bukan apa lu sama Yusuf dong. Yusuf sama gimana? Sama Juma lu, babi. Juma mana berani sama gua? Juma kencing di celana ketemu gua. Gimana? Lu kabur sama Juma. Mana Juma suruh sini dia mana? Mana suruh sini? Udah jangan banyak bacot tuh, Edis, jangan banyak bacot. Wah, udah terbang paus kan? Wah, udah terbang paus tuh. Paus udah terbang. Dikit lagi udah deportasi lu. Liatin aja. Deportasi. Gara-gara apa dideportasi? Ya lihat aja nanti doa umat Islam nih. Doa umat Islam akan terkabul. Buat aja. Buat ngapain? Gua hanya pesan sama lu nih. Jangan sampai lu menghujat lagi. Menghujatnya di mana? Irfan,
Menghujatnya di mana? Lo jangan tentang masalah Islam lo ini deh. Makasih, Agama yang lain aja lo mendingan. Menghujatnya di mana? Suruh nunjukin menghujatnya nggak mampu. Gimana? Tentang agama Islam, tentang aduh babi lo. Tentang Muhammad. Marah-marah. Tuh, lihat tuh. Marah-marah. Terima kasih Kak Ceki. Waduh. Terima kasih Kak Ceki. Irfan langsung down dia. Orang gila lo. Irfan langsung agak-agak bingung dia. Waduh, sialan nih. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Babi. Pencet tombol lari. Lo babi. Enggak bakal gue lari. Kenapa sih Irfan kok marah-marah? Irfan, kenapa kamu marah-marah? Lu telah menghina, menghujat agama Islam. Napasnya diperbaiki dulu. Tarik napas dulu. Lu mempelajari agama Hembuskan. Islam, tapi lu menghujat untuk Oke, di mana hujatannya? Coba tunjukin satu hujatannya. Udah nggak usah nanya. Semua orang tahu. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Coba tunjukin satu hujatannya. Semua orang tahu. Gua bilangin lu tentang Nabi Muhammad apalah. Apalah apa dari tadi nggak jelas hujatannya apa sih? Hujatannya apa? Coba tunjukin satu hujatannya. Capek lah muter-muter sama lu. Capek bilang aja memang kagak ada. Mau cek tombol lari, pencet. Kan lari dia teman-teman. Yang mau saya bilang gini loh, banyak orang pengen naik, tetapi hanya sedikit orang yang bisa berargumen. Dia tadi ngomong, dia ngeluh, dia bilang, lu beraninya ngadepin cuman orang Islam yang bego-bego. Lu beraninya cuman ngadepin orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Dianya suruh nunjukin, dianya sendiri ngaku bego. Lu gimana sih lu? Gimana? Coba kalau kalian punya argumen, orang tuh akan lihat dan akan ambil kesimpulan Edis TV kah yang ngarang atau yang muslim. Gitu loh. Coba silakan. Yuk, silakan. Kak Ceki, terima kasih banyak ya Kak Ceki. Terima kasih. Teman-teman makasih banyak ya teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih. Yang muslim-muslim, kalau kalian mau naik, coba belajar atur napas dulu biar sampai sini nggak ngos-ngosan. Nih, coba tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Wah, begitu biar tenang hatimu itu loh. Jangan marah-marah. Bagaimana kamu mau mengajak saya debat sementara untuk mengendalikan emosi saja kamu belum bisa, mengontrol emosi saja kamu belum bisa. Bahaya kamu. Kamu kalau dikasih pegang pisau, kamu bisa-bisa pisaunya makan orang. Jangan begitu. Kendalikan emosimu, belajar mengendalikan emosi gitu loh. Jangan marah-marah aja, ya. Ayo, silakan. Saya undang yang muslim untuk naik kemari dan menyampaikan isi unek-uneknya kepada saya. Sampaikan apa? Kita kasih naik ada Musa AS. Silakan. Musa alaihissalam. Silakan Musa alaihissalam. Oke, baik. Musa alaihissalam tidak jelas, jadi kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Husna. Coba. Saya udah kasih nih kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Bahkan kalau ada muslim naik ke sini, saya kasih karpet merah. Belajar dulu mengendalikan emosi, belajar ngomong dulu biar orang tahu kamu lagi ngomong apa. Oke. Bang Husna saya tanya dulu, Bang. Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Dis, ya. Kau memang benar didanai untuk ke Amerika Serikat untuk hanya menghujat Islam ya? Pertanyaanmu, kau memang benar didanai ke Amerika Serikat untuk menghujat Islam? Jawabannya bukan menghujat Islam, Bang. Untuk menjawab dan mengcounter argumen-argumen orang Islam. Kalau masalah didanai, jawabannya tidak, Bang. Tidak didanai. Saya ini pulang pergi. Saya dari Jakarta turun di Los Angeles itu bolak-balik saya dan pakai duit saya sendiri. Ya. Di sini saya menyewa satu tempat. Di sini saya nyewa rumah juga pakai duit saya sendiri. Aduh, naik dari mana? Cuman kalau ada orang support bantu Edis TV, ya. Tapi bantuan itu bukan untuk menghujat. Ingat, orang yang membantu saya bukan untuk menghujat, tetapi untuk menjawab dan mengcounter perdebatan atau mengcounter orang-orang Islam yang sering mendebat orang-orang Islam. Pertanyaan selanjutnya. Kalau cuma hanya mengcounter, ngapain jauh-jauh sampai ke Amerika, Dis? Oke, kalau cuma hanya mengcounter saja, kok ngapain jauh-jauh ke Amerika? Baik. Tahun kemarin, 2024, saya dan banyak orang di sini menjadi saksi.
Ada YUSUPI, pasti Anda tahu juga ya Bang ya, YUSUPI ya, tahu kan? Nah, YUSUPI lagi berdebat sama Rudy Simamora. Mereka debat kayak gini di TikTok begini. Nah, ketika debat ya, terjadi penggerebekan, didatengin tuh rumahnya Rudy Simamora, digerebek sama orang-orang Islam. Akibat apa? Akibat perdebatan. YUSUPI memberikan pertanyaan, Rudy Simamora menjawab dan mengcounternya. Yang Muslim mereka ketawa-tawa, sedangkan yang Kristen digerebek, didatangi ormas-ormas Islam. Jadi kalau pertanyaanmu, kalau hanya mengcounter saja ngapain ke Amerika? Sedangkan nggak mengcounter saja, cuman jawab-jawab orang, cuman menjelaskan Kristen saja. Bang, nggak usah gitu bang. Orang di gereja bang nggak ngapa-ngapain, tidak bahas agama Islam, tidak ngusilin agama Islam, cuman di gereja. Gereja didatang disuruh tutup. Jadi Anda jangan inilah. Kemarin yang di Sukabumi, tahu kan kejadian yang di Sukabumi? Ada orang di situ kumpul-kumpul saja, orang-orang Kristen mengadakan acara kebaktian rohani. Dibalikin salibnya, dipecahin kacanya. Itulah saya bilang kelakuan orang Islam memalukan. Seharusnya kamu sebagai orang Muslim, kamu harusnya bilang sama saudara-saudaramu. Kenapa? Apa kita nggak malu kayak kelakuan kita begini? Harusnya begitu. Kamu bilang sama saudara-saudaramu, kalau kamu debat sama orang Kristen, kamu jangan persekusi dia. Orang debat kamu kok patahkan argumennya. Ngapain kamu kejar-kejar orangnya? Ngapain kamu penjarakan orangnya? Itu baru Muslim yang keren. Gimana? Nah, silakan. Kenapa kamu hanya mengambil Rudy Simamora? Kan banyak itu apologet Kristen yang contohnya aja kayak si Robert William itu. Itu udah jelas-jelas dia menghina Islam, menghujat. Tapi di Indonesia dia aman-aman aja. Oke, baik. Tadi kan pertanyaannya begini. Rudy Simamora. Baik, bukan cuma satu. Gini. Tadi kan kamu bilang, Dis, kalau cuma mengcounter Islam aja, ngapain kamu kok harus lari ke Amerika? Gini, bukan hanya Rudy Simamora saja. Saya sebutin nama-namanya ya. Para YouTubers Kristen, para konten kreator Kristen yang dipersekusi oleh karena debat agama, oleh karena diskusi atau perdebatan ataupun hanya konten-konten agama. 1. Rudy Simamora. 2. Gracia Pelo. 3. Yusuf Manubulu. 4. Muhammad Kece. 5. Saifuddin Ibrahim. Dan banyak-banyak lainnya. Nah, itu saya jadikan contoh. Supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan pesan-pesan saya tanpa ada orang Muslim yang bisa datang untuk menggeruduk saya. Pesan saya begini, saya itu bukan mau apa-apa. Saya itu pengen supaya kita itu adil gitu loh. Kalau Muslim saja, Donditan, Zuma, Nandar, siapa lagi? Riva, dan lain sebagainya. Mereka boleh membahas agama Kristen dan gak ada yang geruduk rumah mereka, gak ada yang mempersekusi mereka. Kenapa yang Kristen harus dipersekusi? Nah, itu yang harusnya Anda sampaikan. Begitu. Debat ya debat aja, ayo kita debat habis-habisan. Tetapi jangan ada persekusi. Jangan ada sikit-sikit lapor polisi. Itu. Gimana? Sudah kapok? Ayo masih lanjut lagi? Sudah malu? Tapi kau hanya di Amerika hanya untuk makanmu, untuk biaya-biayamu hanya mengandalkan kau sirik. Donasi aja lah ya. Sirik nih. Ya, Kenapa? Sirik bang. Apa benar kau hanya mengandalkan TikTok, donasi untuk tinggal di Amerika sana? Jadi argumennya udah nggak ada lagi nih. Udah meninggal nih argumennya nih. Sekarang lari ke masalah gift nih. Jawab dulu, kau di Amerika, kau nggak ngapa-ngapain. Jadi masalah agamanya udah kapok nih, nyerah ya. Nyerah nih. Kan awalnya saya bertanya. Gimana nih Anda ini? Tadi katanya sebentar. Jadi yang kamu keluhkan sama saya ini masalah orang kasih gift sama saya atau masalah omongan saya tentang agama Islam nih? Saya jadi bingung nih. Absurd gitu loh. Kalian ini selalu absurd. Sebentar, yang kamu keluhkan sama saya adalah omongan saya tentang agama Islam atau karena orang kasih gift sama saya? Aku paling nggak suka kau hanya membahas agama Islam hanya untuk mencari donasi. Nah. Oke, berarti kalau saya membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift sama saya nggak apa-apa? Cobalah kau. Tenang. Saya ingin mencoba gini. Husna. Gini Husna. Oh, silakan. Coba kau satu hari live aja membahas tentang agama kau aja. Bisa nggak kau mengumpulkan ribuan orang untuk menonton live kau? Kan nggak kan? Pasti nggak mungkin. Berarti
kau hanya dibayar untuk menghujat Islam. Benar kan, Dis? Sudah? Sudah saya jawab? Hanya untuk membahas-bahas Islam, Muhammad, menuhankan Muhammad. Itu yang harus kau kejar, itu yang harus kau penuhi untuk mendapatkan donasi-donasi dari donatur-donatur kau. Itu Ya. benar kan, Dis? Sudah bisa dijawab sekarang? Jawablah. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Baik. Saya berusaha sebenarnya untuk memahami apa yang kalian keluhkan sama saya nih. Apa yang Anda keluhkan sama saya. Tadi Anda mengeluh sama saya soal apakah kamu dibayar untuk menghujat agama Islam. Saya sudah jawab tadi. Tidak. Saya bukan dibayar untuk menghujat agama Islam. Bahkan saya tidak pernah bertujuan untuk menghujat agama Islam. Untuk apa? Nggak ada gunanya menghujat. Saya hanya menjawab dan mengcounter. Kalau ada orang Islam, kan orang Islam kan sering bilang begini, Husna. Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, itu kan pertanyaan dan debatnya. Mereka mendebat saya soal itu. Kemudian saya balik, Islam, kenapa kamu menuhankan Muhammad? Artinya apa? Artinya pertanyaan yang orang Islam tanyakan kepada saya tanyakan balik kepada orang Islam. Apakah itu menghujat? Tidak. Masa cuma kamu saja yang boleh ngomong sama saya jangan tuhankan manusia? Saya juga boleh ngomong sama kalian jangan tuhankan Muhammad. Itu. Kemudian yang kedua, kamu membahas mengenai berarti kamu berdebat begini, mengadakan begini biar ada membahas agama Islam, biar ada orang kasih donasi, kasih gift. Sekarang begini. Apakah kalau saya membahas agama Islam, saya menjawab orang-orang Islam tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang kasih donasi, berarti boleh? Coba jawab dulu. Sebentar. Jadi gini, intinya mereka ini syirik dan musyrik karena ada orang yang memberi saya gift. Kalau tidak ada orang yang memberi saya gift, mereka tidak musyrik. Heran ya. Heran saya dengan kalian ini loh. Lucu kalian ini. Kalau saya bahas agama Islam, ada orang kasih gift, kalian cemburu, kalian sirik. Kalau saya bahas agama Islam, tidak ada orang kasih gift, baru kalian... Berarti intinya bukan soal bahasan saya tentang agama Islam, intinya soal orang memberi saya gift. Poinnya berarti iri hati, gimana? Edis, kamu boleh bahas agama Islam. Kamu boleh menjawab orang Islam selama kamu tidak ada kasih gift. Tidak ada yang kasih kamu gift. Berarti gini, Bang. Berarti kalau saya membahas agama Islam, mengcounter orang-orang Islam, pendebat-pendebat Islam tanpa ada orang kasih gift ke saya, berarti boleh? Orang Islam mengasih kau gift, gimana? Inilah. Dengerin ngomong saya, dengerin. Gini, kamu kan mengeluh. Coba Bang bisukan di mute dulu karena banyak suara motor lewat, mobil lewat. Oke. Nanti kalau Anda bicara Anda buka. Anda kan mengeluh kepada saya bahwa ketika saya menjawab Islam, membahas agama Islam, banyak orang kasih saya gift. Ada paus, ada singa, ada apa segala macam datang ke saya. Itulah yang kamu keluhkan sama saya. Berarti kalau saya melakukan hal yang sama tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang yang kasih support sama saya, berarti boleh? Boleh apanya gitu? Boleh kalau dikasih gift atau boleh? Ya, di bawah sana. Pusing pala saya ngomong sama kamu, pusing. Berat ngomong sama kamu. Gimana sih? Masa kamu nggak nangkep? Udah saya jelasin berkali-kali. Kamu mengeluh kepada saya karena saya menjawab orang-orang Islam, membahas agama Islam, lalu dapat gift. Itu yang kamu masalahkan. Berarti saya boleh membahas agama Islam kalau nggak ada yang kasih gift. Coba itu saya tanya. Kalau jawabanmu iya, berarti masalahnya bukan soal saya bahas agama Islam. Masalahnya karena saya dapat gift. Berarti yang kamu ributin adalah perkara saya dapat gift. Iya. Sebenarnya intinya itu teman-teman, mereka cemburu, sirik. Itu adalah tipe-tipe orang yang kalau tetangga beli barang baru mereka akan. Kan ada lagunya Iwan Fals itu kan? Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Aku pun begitu. Iya, karena banyak loh teman-teman. Gak tahu ya, orang cemburu sirik dengan capaian orang.
Tetangga beli kulkas baru. Wow. Heran. Ada tetangga beli kulkas baru, ribut. Kayak mama-mama kalian ini gimana sih? Orang dapat gift kok kalian yang sewa. Gimana? Cobalah, apa sih sebenarnya yang kalian keluhkan kepada saya? Kalau saya boleh membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift, berarti masalahnya gift, bukan soal saya membahas agama Islam. Coba ya, kita kasih naik lagi, ada. Bentar. Akhiruddin. Coba kita kasih naik, ada Akhiruddin. Mana tadi Akhiruddin? Oke, Akhiruddin hilang. Oh, naik lagi dia. Oke, Akhiruddin. Oh, hilang lagi. Teman-teman kalau mengajukan permintaan naik, kalian jangan baru nunggu 5 menit udah pergi. Ya yang mau naik kan banyak ini. Ya ngantri lah. Jangan kalian ini merasa penting begitu loh. Ngantri. Sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Syababul Atkia. Oke. Syababul Atkia. Ya, Syababul Atkia. Si Adis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya Bang ya? Dari Iya namanya Bang, sih Muslim Bang. Oke. Abang lagi tiduran atau lagi gimana nih Bang? Iya, Tiduran. Baiklah. Kalau orang Muslim tuh biasanya adabnya begini, emang ya orang Islam kelakuannya begini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang Anda sampaikan Bang? Lu kan Kristen Bang. Bang, coba Bang, kalau kayak begini tuh nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan juga cuma jidat doang. Nah, Lu kan betul. Kristen Bang. Bang, duduk bisa nggak Bang? Duduk. Bisa Nah, Bang nih. gitu loh. Heran orang Islam ini loh. Bang, yang nonton ini 10.000 orang loh. Coba punya adab dikit. Tunjukin Ya, siap, gini loh. siap. Gini loh, tunjukin Siap. tunjukin sama orang kalau orang Islam tuh punya adab, punya tata krama, punya sopan santun gitu loh. Kalau bicara Ya, itu lemah Bang, lembut Bang. gitu loh. Jangan kamu Ya, gini siap, loh. Bang. Jangan semakin kamu expose wajah Islam yang buruk gitu loh. Coba, ya apa yang Anda sampaikan? Tapi kenapa lu seolah-olah Islam itu Bang, jelek Bang, mundur, ngomongnya mundur. Nah, begitu coba kayak saya ini loh. Coba dulu lah, bagusin dulu perangkatmu dah. Gini teman-teman ya. Kalau kamu naik terus kamu mengaku Islam, apa yang kamu lakukan di media sosial itu yang dibaca oleh orang-orang, inilah Islam gitu loh. Iya, bahkan saya pernah mendengar nih, ada seorang ulama atau seorang orang Islam begitu ya, dia mengatakan Islam dirusak oleh kelakuan orang Islam itu sendiri. Nah, coba. Gimana? Coba naik tunjukin tuh Islam tuh punya adab begitu loh. Kalau kamu punya adab, orang juga akan respect sama orang Islam. Kalau kamu naik, ya orang lihat Islam dia kayak begitu, gimana? Ini nggak ada loh, nggak ada bedanya ini dengan forum yang Muslim punya. Apa kamu pikir cuman saya doang yang punya forum begini untuk membuka channel diskusi lintas agama? Enggak, yang Muslim juga ada, begitu loh. Dan saya menyarankan kalau Anda Kristen naik ke channel Islam, tunjukin bahwa Kristen tuh kayak begini, ajaran kasih, begitu. Ya, tetapi walaupun kita mengajaran mengasihi, tapi kita juga tegas, begitu. Ya, coba silakan. Saya tunggu seorang Muslim yang ngerti agama Islam naik kemari, kemudian kita diskusi dengan baik. Oke, teman-teman sekalian, saya kasih naik yang berikutnya ya. Ada Fahri 707. Ya, Fahri 707 Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan Fahri. Halo Fahri. Mana Bang nyalainnya? Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Fahri, ini gimana Anda mau bahas? Oke, baik, terima kasih sudah nyala. Oke.
Bang Fahri, saya tanya dulu, Bang. Bang. Oke, saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim? Muslim. Smile dulu, Bang. Smile dulu. Maksa benar senyumnya. Bang, coba di mana, Bang, wajah yang senyum, murah senyum ya. Saya katanya wajah Islam tuh berseri-seri karena sering kena air wudhu. Ini wajah kok muram semua, marah, penuh aura, tidak ada aura kasihnya gitu loh. Saya pengen gitu. Gini, yang saya dengar gitu, Islam Islam kena air wudhu wajahnya begini. Ternyata tidak seperti yang digembor-gemborkan gitu loh. Coba silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Apa itu, Bang? Kristen versus Islam. Diskusi Islam dan Kristen, ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, apa, Bang? Tanya aja. Mau lanjut yang tadi? Yang apa? Baru Oke, nyimak, coba. Bang. Oke, kalau Anda Muslim, coba Anda bacakan dulu satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. Saya pengen dengar. Allahumma barik lana fima rojakana fina akna ada benar. Oke. Allahumma barik lana artinya? Saya bersyukur atas rezeki atas yang diberikan oleh Allah. Allahumma barik lana. Gak tahu artinya, Bang. Pokoknya itu ya bacaannya. Nggak tahu artinya. Oke, Bang. Berarti Anda mengakui nggak, Bang, bahwa orang Muslim ketika membuka Al-Quran dan membacanya, fokus mereka adalah membunyikan huruf-huruf hijayah itu, kemudian dapat pahala, betul? Betul nggak? Selama ini ya seperti itu. Iya, itulah, Bang. Makanya bedanya kita ketika kita membaca kitab suci masing-masing, itu memang outputnya beda. Ketika kami baca Bible, kami mendapat pengetahuan dari situ, kemudian kami praktekkan. Sementara ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka tidak dapat apa-apa dari situ, kecuali bunyi-bunyian huruf Arab, kemudian percaya dapat pahala. Nah, waktu saya ngomong begitu nih, Bang, waktu saya debat ngomong begitu, banyak orang Muslim tuh marah sama saya. Awas kamu ya, di mana kamu? Awas, halal darahmu, halal darahmu. Coba menurut Anda gimana, Bang? Ya mungkin Abang dulu pernah berkata ya penyampaiannya itu, Bang, kadang orang kan nggak sesuai lah dengan hatinya lah. Coba yang mana? Abang kan bilang, contoh. nah seperti Abang bilang, umat Muslim jika sudah membaca Al-Quran dari awal sampai pasti akan membuangnya ke sampah, itu kan bikin sakit hati, Bang. Baik. Saya akan kasih contoh, Bang. Anda kalau membaca Al-Quran, pasti Anda tidak baca artinya, Anda hanya baca huruf Arabnya, betul? Iya. Nah, itulah yang membuat Anda sampai sekarang masih percaya Al-Quran. Seandainya Anda baca artinya, maka mustahil Anda percaya sama Al-Quran. Mau saya coba? Mau saya coba nggak? Coba gimana? Baik. Di dalam Al-Quran tertulis sebuah ayat, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak dengan Al-Quran itu? Bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke. Coba jelaskan kepada saya, apa gunanya sunat menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran gunanya sunat ya untuk kebersihan dan kesehatan. Ayatnya. Wah, ayatnya ini nggak ada HP lagi, Bang, nggak bisa lihat, ini nggak hafal. Gini, saya mau kasih informasi begini, Bang. Kalau ada kata kitan, kata sunat di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bang, di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata kitan, kata sunat. Bahkan tidak pernah Al-Quran menyebut seorang pun Nabi yang bersunat. Gak ada, Bang. Sedangkan tadi kita bahas, Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda percaya. Ternyata, saya tanya apa fungsi orang Islam kitan, Anda mulai ngarang bebas. Makanya kemarin saya bilang, sesungguhnya barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, niscaya dia akan membuangnya. Coba sekarang saya tanya Anda. Quran menyebutkan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi, ternyata Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran bohong nggak? Berat nih. Bohong nggak berarti Quran? Belum tentu, Bang. Oke, coba bagaimana dia tidak bohong sementara dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu kan mencakup apa, Bang? Bang, Hanya segala yang sesuatu. Segala sesuatu artinya apapun dijelaskan. Segala sesuatu.
Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, kenapa umat muslim, apa gunanya bersunat? Atau berkitan? Ya itu tadi. Oke, Anda bilang untuk membersihkan, betul? Betul. Bagaimana Anda katakan untuk membersihkan, sementara Al-Quran tidak pernah menyebut kitan? Ada lah Bang, coba cari. Waduh, saya malah nyari Bang, masa saya yang nyebuktiin? Bang, yang mengklaim adalah yang membuktikan. Anda kan mengatakan bahwa Quran, saya ini sudah mengkatamkan Al-Quran itu lebih dari 100 kali Bang. Al-Fatihah, Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah, balik lagi. Bahkan Quran saya itu udah pecah jadi 10. Udah pecah dia, karena sering saya buka-buka. Iya, tapi saya kan cuma baca Arabnya Bang, nggak saya baca artinya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, alasan Anda Islam karena Anda tidak membaca Al-Quran artinya. Yang Anda baca huruf hijaiyah. Dan Anda tidak tahu artinya. Kalau Anda membaca artinya, Anda akan meninggalkannya. Itu. Oke, gimana kira-kira? Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain? Oke Bang, sepakat, lanjut. Oke. Terima kasih ya Bang ya, Bang Fahri. Saya turunkan Bang Fahri ya. Ya, itulah teman-teman ya. Ketika seseorang menonton channel Edis TV, banyak orang itu merasa emosi. Karena dia pikir saya itu ngomongnya itu ngelantur. Begitu loh. Tapi ketika saya ingin membuktikan, ketika saya utarakan detailnya, dia kaget. Bener juga yang dibilang nih orang katanya. Iya. Silakan. Bahkan Al-Quran sendiri loh. Al-Quran sendiri sudah memerintahkan supaya kamu itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Tapi gara-gara kamu nggak baca itu terjemahannya, ya kamu akhirnya mendengarkan ustadz. Akhirnya kamu suruh baca kitab-kitab yang lain. Bajang Tindi, sekali lagi, tadi kan baru ketutup kameranya. Saya konfirmasi, abang ini muslim? Iya, saya muslim. Silakan Bang, apa yang mau abang bicarakan sama saya nih? Saya mau tanya ke Abang Edis ya. Oten tuh Kristen itu apa bedanya dengan Muslim? Bedanya Kristen dengan Islam. Kalau Kristen mengikuti dia yang hidup, kalau Islam mengikuti dia yang mati di kuburan. Kan? Gimana? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yesus maksudnya. Yesus itu diberi gelar Kristus atau Mesias. Nah, Yesus dia hidup, dia bangkit mengalahkan maut. Nah, sementara Islam itu adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad. Betul? Ya. Dan Muhammad ada di kuburan, betul? Ya. Nah, makanya bedanya Islam dan Kristen, Kristen pengikut yang hidup, Islam pengikut orang mati. Loh, sebentar, saya tanya dulu. Emang salah yang saya omongin? Iya, memang Nabi Muhammad itu sudah mati zahirnya gitu ya. Iya, artinya betul yang saya bilang kan, bahwa Islam pengikut orang mati, betul? Enggak juga. Islam itu agama. Iya, saya tahu itu. Artinya kan orang-orang Islam itu kan pengikut Muhammad, betul nggak? Iya. Muhammad sudah mati, betul? Iya. Artinya orang Islam pengikut orang mati, betul? Enggak. Nah, ini susah ya. Ngomong sama kalian ini susah loh. Saya heran ngomong sama kalian ini kayak masih mending saya ngomong sama gelas kayaknya. Ngomong sama kalian ini susah bener. Kok nggak paham gitu loh. Padahal udah dengan bahasa yang sederhana. Begini, sebelum Nabi Muhammad, agama Islam itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Itu Nabi kan Muhammad katanya Muhammad. Nabi Muhammad itu penyampai saja. Namanya manusia yang meninggal. Gini, gitu oke, Bujang Tindi, saya tanya dulu. Ya. Kapan penyebutan Islam itu pertama kali muncul? Pertama kali kamu melihat tulisan Islam itu di mana sumbernya? Sumbernya dari Nabi Ibrahim. Karena dialah ini makanya kamu ini susah. Nabi Muhammad itu Begini loh, begini ya. Ya. Begini, kamu saya kasih tahu begini. Ya. Inskripsi. Tahu inskripsi nggak? Tahu ya. Inskripsi tulisan-tulisan kuno zaman dulu yang menulis kata Islam itu belum ada sebelum Muhammad lahir. Sama seperti begini. TikTok itu tidak pernah ada sebelum TikTok itu ada. Tulisan TikTok nggak pernah ada. Coba cari TikTok ini kalau nggak salah muncul tahun berapa? Mungkin tahun 2000 berapa ini? Sebelum itu nggak ada TikTok. Sebentar, biar saya selesaikan.
Begitu juga kata Islam, Bang. Islam itu belum ada sebelum Muhammad lahir. Kata Muhammad, ini kata Muhammad. Islam sudah ada sebelum Muhammad lahir. Tapi kan kata Muhammad gimana? Ya, Silakan. ya, Islam itu tercipta sebelum Nabi Muhammad. Nah, diulang lagi. Sebelum manusia lahir itu Allah telah menciptakan namanya. Iya, yang itu Islam. namanya klaim Nabi iman. Muhammad ini adalah manusia. Bang Bajang, begini, Anda harus bisa gini, Anda harus bisa membedakan klaim historis. Anda harus bisa membedakan klaim historis dan klaim iman. Ya. Kalau iman, gini, kalau pernyataan-pernyataan iman seperti Anda tadi, contoh misalnya Islam sudah ada sebelum Muhammad, terus Ibrahim itu Islam, Yesus Islam, Syiudin siapapun Ya. Islam, itu namanya klaim. Tetapi fakta membuktikan penyebutan Islam itu belum ada sebelum Muhammad, begitu. Ya. Tapi setelah Nabi Muhammad ini dia sebagai penyampai setelah dilahirkan Islam. Islam itu lama sudah ada gitu, Bang Idis. Memang Rudi Yohanes ini memang luar biasa begitu ya. Jadi nomor aja disebar-sebarin. Memang ya kelakuannya itu kurang ngajar gitu lah. Ya, silakan. Kenapa bisa gitu? Ya, apa masalahnya dengan Rudi Yohanes? Apa masalahnya Bang Idis dengan Rudi? Ya, masalahnya kan teman-teman kan sudah pada tahu. Gini loh. Kalau orang gini, Bang, kalau Abang punya masalah sama orang, misalnya Abang punya debat, punya clash sama orang. Kira-kira Abang nyebar-nyebarin nomor orang itu enggak? Kalau secara pribadi ya mungkin iya, tapi secara satu iman ya nggak mungkin lah. Iya, makanya saya bilang kan itu kan cara-cara pengecut, betul nggak? Ya, sampai Bang Idis itu dicari-cari di Amerika loh, sampai alamatnya diedarkan loh. Kasihan kan? Iya, makanya kan saya bilang, Bang. Artinya, kalau Anda berdebat sama seseorang, janganlah melakukan hal-hal yang culas, hal-hal yang keluar daripada perdebatan. Seperti menyebar-nyebarkan nomor HP. Betul nggak? Ya. Iya, orang debat masalah-masalah ini yang disebarin nomor HP gimana? Tapi kalau di Islam, kalau berdebat bab agama itu dihindari gitu loh Bang Idis. Sedangkan Bang Idis dengan Bang Rudi itu kayak bertengkar sungguh-sungguh loh gitu. Enggak. Gini. Oke lah, kita nggak usah balik lagi ke sana. Nanti kayak ada harganya gitu loh dibahas-bahas. Gini. Saya cuman kesel aja. Tadi kan saya sedang live, betul nggak? Ya, betul. Nah, kemudian ada telepon masuk. Sudah saya reject, ditelepon-teleponin terus. Saya tahu itu kerjaan siapa? Kerjaan kadrun. Begitu. Bahkan setiap hari selalu nomor saya ini mohon maaf ya, nomor saya ini ditaruh di aplikasi-aplikasi nggak jelas. Makanya banyak orang nelponin saya, gimana pesanan ini, entah siapa ini. Karena nomor saya memang memang cara-caranya itu sudah ya nggak tahu lah saya. Makanya gini, karena orang pusing, karena orang tidak bisa berargumen dengan saya, melakukan hal-hal yang murahan gitu loh. Untuk apa gitu loh? Masa gara-gara Anda tidak bisa membantah saya kok larinya kemana-mana? Saya kasihan dengan Bang Idis loh, sampai diburu-buru loh. Kasihan kan? Satu agama, satu akidah. Kok sampai gitu ya? Kalau Islam tuh nggak ngizinkan gitu loh Bang Idis. Bang, jangan salah Bang. Islam sesama Islam kalau ada berkelahi mereka halal menghalalkan darah. Oh, gimana Anda ini? Bang, sekarang saya tanya. Syiah kitab sucinya apa? Kitab suci Syiah, Al-Quran kan? Ya. Sunni kitab sucinya apa? Sama. Al-Quran kan? Apa yang terjadi terhadap Syiah dan Sunni? Berbeda pandangan. Iya, saling bantai nggak mereka? Iya, betul. Jadi Anda janganlah bilang, wah Anda begini. Debat, ini tenang. Gini, kita itu gini. Yang paling utama dalam sebuah perdebatan itu adalah kejujuran, Bang. Jadi kalau kita sama-sama jujur, ada nggak Islam sama Kristen konflik? Ada. Islam sama Islam konflik? Ada. Kita nggak boleh ngingkarin itu, Bang. Nggak boleh. Sesama pendebat Muslim, mereka konflik ada nggak? Ada. Sesama pendebat Kristen, konflik ada, Bang. Semua kembalikan sama penonton. Gitu loh. Yang utama kejujuran, gitu. Yang jelas, gini, Bang. Kalau orang berdebat, misalnya orang debat agama, itu nggak akan nyambung-nyambung ke yang lain. Nggak ada urusannya ke yang lain. Kalau orang debat agama. Betul. Iya. Apa hubungannya debat agama sama nyebar-nyebarin nomor HP? Itu kan cara anak-anak, cara pecundang gitu. Ya, silakan. Kita lanjutin yang tadi nih. Jadi, yang mau saya gini, yang mau saya tanyakan kepada Anda, betulkah bahwa Islam itu pengikut Muhammad?
Nah, sudah mulai dia mau lari dia ini. Ini ciri-ciri mau lari. Mau lari. Mau lari. Bentar lagi lari. Bentar lagi lari. Bentar lagi. Lihat, tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Lari nih, lari. 1 2 3. Halo? Bajang? Halo, Bajang? Bentar lagi lari nih. Halo, Bajang? Ya, sulit mereka mengakui kenyataan itu, teman-teman. Dimarahin. Katanya menista agama. Bukan lari ini, gambarnya hilang. Oke. Betul tidak, Bang, bahwa Islam itu adalah pengikut Muhammad? Islam pengikut Muhammad. Bang, Anda Muslim? Bukan Islam. Ya. Bentar, Anda seorang Muslim nggak? Ya. Oke, di dalam kehidupan iman, ini soal iman ya. Saya nggak ngomong Anda lagi nyetir. Kalau lagi nyetir, Anda nggak mungkin ngikutin Muhammad. Pasti Anda ke Madinah, betul? Kalau Anda lagi nyetir, Ya. Anda ngikutin rambu-rambu, betul nggak? Ya. Nah, tetapi dalam hal iman, dalam hal agama, yang Anda ikuti siapa? Muhammad sebagai penyampai agama Islam. Iya, Muhammad. Anda pengikut Muhammad berarti, betul? Udah malu. Muhammad pernah. Udah malu orang Muslim mengaku pengikut Muhammad. Oke. Ya, Muslim ya, saya mengikuti Oke, dia pengikut Anda Muhammad, ya. Anda pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke. Muhammad orang yang sudah mati, dia sudah di kuburan, betul? Iya, betul. Berarti kesimpulannya Anda adalah pengikut orang mati, betul? Enggak juga Nah, Bang Idris. mulai. Enggak juga. Mulai, pening mulai. Enggak. Muhammad itu sebagai penyampai saja. Sebelum Nabi Muhammad Saya Islam tidak, itu sudah Bang, ada. saya nggak bahas Muhammad itu siapa. Saya bahas Anda. Anda Ya. adalah pengikut Muhammad, betul? Heeh. Sedangkan Muhammad adalah orang mati, betul? Ya memang dia manusia ya mati. Oke, berarti Anda pengikut orang mati, betul? Enggak juga. Enggak juga. Nah, ini susah. Karena Muhammad ya lumrahnya ya namanya manusia ya mesti mati gitu. Kan Iya, namanya Bang, manusia. saya tahu itu artinya kesimpulannya bahwa Anda adalah pengikut orang mati. Betul? Iya, beliau semasa hidup dia adalah penyampai agama Islam yang telah ditentukan. Kok malah oleh yang dibahas Muhammad. Muhammadnya? Saya tidak bahas Muhammadnya. Saya bahas Anda. Anda itu adalah orang-orang atau Anda adalah seorang yang mengikuti orang mati di kuburan, betul? Enggak juga, enggak. Aduh. Saya mengikuti ajarannya. Iya. Ajaran yang Berarti Anda bukan pengikut disampaikan Muhammad? oleh beliau. Makasih, teman-teman. Pengikut. Berarti Anda bukan pengikut Muhammad? Pengikut Muhammad. Oke, Muhammad orang mati. Sudah meninggal beliau. Berarti Anda pengikut orang mati? Bukan pengikut orang mati. Nah, susah ini udah ada. Oke, saya mau menyampaikan begini. Saya mau menyampaikan begini. Kalau Anda tanya orang Kristen, kalau Anda tanya sama orang Kristen, orang Kristen seluruh dunia, apakah Anda pengikut Yesus? Iya. Di mana Yesus berada? Di surga. Apakah Yesus mati? Yesus hidup. Berarti kesimpulannya, menjadi Kristen adalah membuat dirimu mengikuti Dia yang hidup. Sedangkan menjadi Muslim adalah membuat dirimu mengikuti orang mati. Makanya, Bang, apa kata Tuhan Yesus, Bang? Enggak juga Bang Edit. Gini, Bang, Saya gini. mau tanya, boleh? Gini, Bang. Sebenarnya, Bang, final destination, tujuan akhir kita itu adalah hidup yang kekal. Benar nggak? Ya. Oke. Islam menjanjikan hidup yang kekal. Kristen menjanjikan hidup yang kekal. Tapi ingat, Bang, menjadi Kristen itu mengikut kepada Yesus yang sudah masuk kepada hidup yang kekal. Sedangkan mengikut Islam itu katanya mengikuti yang masuk hidup yang kekal, tetapi Muhammad sendiri ada di kuburan. Makanya apa pesan Tuhan Yesus? Orang buta tidak dapat menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang, akan terperosok ke dalam lubang. Nah, Anda ini ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi dituntun oleh Muhammad. Muhammad saja nggak tahu masuk kepada hidup yang kekal. Anda malah diikut-ikutin dia, artinya Anda dituntun orang buta. Akhirnya Anda sama-sama masuk ke dalam jurang. Silakan. Itu dari perspektif Abang Edis kan. Sekarang mau tanya ke Abang Edis. Tadi Abang Edis bilang itu Nabi Isa itu Yesus itu berada di surga. Ada penjelasan nggak? Oke, di dalam kisah para rasul pasal yang pertama, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kemudian mengajaknya ke Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh orang-orang banyak.
Dan ketika orang-orang banyak itu melihat ke atas, ada malaikat Tuhan di situ berdiri dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya." Seperti itu. Ya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Anda, kenapa Anda mau dipimpin oleh orang dalam kubur? Kenapa Anda tidak mau dipimpin oleh Yesus? Makanya apa kata Tuhan Yesus, Bajang? Akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Orang yang mengikut Yesus akan berjalan di jalan yang terang. Sementara kalau kalian mengikut Muhammad, kalian berada di jalan yang gelap. Ini bagi saya, Yesus itu kan anak Bunda Maria loh. Ngapain saya harus mengikuti manusia gitu? Sama juga derajat kita di sisi Tuhan. Sebentar. Yesus itu kan anak Bunda Maria sebentar. itu. Ini statement orang Islam ini memang luar biasa ini. Sebentar. Tadi Anda bilang, ngapain saya ngikut manusia, betul? Ya. Anda mengikut Muhammad nggak? Manusia, Muhammad itu nabi, kalau Yesus itu Tuhan. Aduh, Lain susah nabi ini susah. Sebentar. Anda bilang, sebentar, pelan-pelan ya Bang ya. Logika orang Muslim ini saya paling tidak suka dengan cara model pikir kalian ini loh. Ya gini, struktur atau nalar kalian berpikir itu yang tidak saya suka. Gini, Anda bilang ngapain saya ikut manusia, betul? Ya. Muhammad manusia nggak? Manusia, tapi bukan Tuhan. Anda ikuti nggak? Saya ikuti. Terus kenapa Anda bilang ngapain saya ikutin manusia? Yang ditujukan nih. Dengar dulu. Ini susah ini berat. Jangan tanya gini loh. Susah. Kami mengikuti Nabi Muhammad itu ajarannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi Isa itu adalah manusia yang dipertuhankan oleh Kristen. Oke. Perbedaannya di situ loh. Oke, ada nggak manusia yang dipertuhankan? Semua satu. Entar dulu. Tenang bang. Satu dunia, satu agama yang ada di dunia ini yakin bahwa Isa Al-Masih, Yesus itu adalah anak Bunda Maryam. Itu tidak boleh nafikan. Baik tertulis dalam Bible, dalam 5 kitab yang ada dipercayai di Indonesia itu yakin bahwa Yesus itu adalah anak Bunda Maria, seorang manusia yang dilahirkan. Terus bagaimana orten menyembah manusia? Bagaimana saya akan mengikuti orang hidup tapi dia manusia? Di situ perbedaannya. Dari pandangan Bang Edis gimana itu? Baik, saya jawab. Ya. Baik. Anda berkata gini, yang saya heran kalian ini punya pemikiran yang seolah-olah itu disangkal oleh orang Kristen. Padahal tidak kami sangkal. Orang Kristen mana yang menyangkal bahwa Yesus anak Maria? Ya, betul. Terus orang Kristen, gini, orang Kristen mana yang menyangkal bahwa Yesus bukan anak Maria? Orang Kristen mana yang bilang bahwa Yesus anaknya Aminah? Siapa yang bilang begitu? Enggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kamu seolah-olah kami berpikir bahwa kami berat mengakui itu? Tidak. Terus tenang Bang, tenang. Gantian. Tadi kan Anda udah bicara kan? Biar saya selesaikan poin saya. Begini, Anda berkata anak manusia saja kok dituhankan, betul? Ya. Berarti tidak boleh menuhankan manusia. Ya jelas tidak boleh lah sesama manusia. Tidak boleh Kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran ada nabi yang menuhankan manusia, gimana? Itu makanya dia salah itu nggak benar itu orangnya, walaupun nabi tapi tidak benar. Berarti sesat dia nabi itu. Iya jelas tidak diakui, tidak diakui kalau sesat. Tidak ada seorang manusia yang menuhankan manusia, tidak ada seorang manusia mempercayai manusia gitu loh maksudnya. Tidak ada manusia. Maksudnya gimana? Belepotan bahasa. Tenang. Gini. Kalau saya menunjukkan di dalam Al-Quran ada seorang nabi yang menuhankan manusia, gimana? Siapa nabi mana itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mungkin menuhankan manusia. Karena Anda tidak pernah baca Quran, itu masalahnya. Saya bukti apa? Bukti di mana tertulis di ayat Yusuf? Yang Yusuf menuhankan manusia. Saya ini sudah capek. Gini loh. Orang Islam tidak mengerti Al-Quran. Pegang omongan saya. Orang Islam itu tidak mengerti Al-Quran. Mereka mengerti cara membunyikan huruf Arab. Buktikan dulu makanya. Makasih Kak Ceki. Tulis di mana itu? Buktikan dulu. Gila singanya coy. Sampai nengel kuping saya. Aduh, bentar. Ayo. Duh. Wah, berdengung kuping saya, Bang. Mendengar auman singa itu loh. Wah. Bang, begini, saya bilang begini ya.
saya Ya. ini kan sudah diskusi dengan banyak sekali orang Islam, ratusan orang-orang Islam saya sudah, mungkin ribuan lah mungkin saya sudah diskusi dengan orang-orang Islam. Ya. Ya. Setiap saya bahas Al-Quran, orang Islam itu nggak tahu isinya. Jadi orang Islam itu, yang dipelajari orang Islam itu adalah huruf hijaiyah. Mereka tidak mengerti isi Al-Quran itu. Yang mereka pelajari adalah huruf hijaiyah. Makanya mereka tidak tahu ada nabi yang menuhankan manusia dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 23, itu Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menuhankan manusia. Nah, sekarang saya tanya. Ada bukti Nabi Yusuf Anda pegang Quran? menuhankan manusia. Anda pegang Quran? Saya turun dulu, ada tamu. Nge-grab ya? No? Nge-grab. Enggak, ini tamu, ada bos. Oke, selamat bekerja. Hati-hati di jalan, Bang ya. Oke. Terima kasih Kak Ceki, singanya. Terima kasih. Bertobat juga. Bang Fian lagi di jalan, Bang. Enggak, lagi istirahat nih Bang Edis. Kalau lagi di jalan nanti kena ban, Bang. Karena Enggak, TikTok ini kan menggunakan teknologi AI yang membaca aktivitas seseorang. Kalau lagi mirip-mirip lagi nyetir begitu, dia nanti bisa nge-ban begitu. Karena dibaca oleh sistemnya dia sebagai orang yang sedang mengemudi. Enggak, saya duduk di samping nih. Oh ya sudah, silakan Bang Fian. Bang Fian, kita ini kan udah sering ngobrol ya. Betul? Iya Bang Edis, betul. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini Anda ini kok masih nekat aja jadi orang Islam? Udahlah Bang, segera tinggalkan agama Islam, kembali kepada jalan yang lurus, ikut Tuhan Yesus. Anda ngikutin Muhammad aja dari mana? Anda sudah tahu kan bagaimana kelakuan Muhammad, kita udah diskusi panjang lebar. Anda saja sudah mengakui bahwa pengikut-pengikut hadis itu Anda bilang goblok, ya kan? Ingat nggak? Coba ayo, apalagi yang menghalang-halangi Anda menerima kebenaran? Silakan. Yo. Saya dihalangi sama Pak Kiai. Sama Pak Ustadz Bang. Janganlah katanya pindah agama, nanti kamu jadi kekal di neraka katanya. Iya, itu hanya untuk nakut-nakutin saja. Justru kalau mengikut Muhammad itu tidak ada jaminan akan hidup yang kekal. Muhammad tidak pernah menjamin bahwa orang yang beragama Islam itu pasti selamat. Bahkan Muhammad itu malah diperintahkan jangan masuk Islam. Wih, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ikutilah milah Ibrahim. Ikutilah milah Ibrahim. Gak ada di situ ikutilah Islam, gak ada. Iya. Coba di dalam Quran mana ada ayat yang berkata masuklah kamu ke dalam Islam? Nah, itu bukan nyembah namanya Bang Edis, menjalankan syariat Islam. Itu tadi. Bang Fian, di dalam Al-Quran tidak pernah diperintahkan orang untuk naik haji ke Mekah. Gak ada di dalam Quran itu, coba. Benar Bang Edis. Tapi ada perintahnya. Naik haji apabila mampu katanya. Itu aja. Naik haji kemana? Kemana naik haji? Ya ke tanah Arab lah. Di mana ayatnya ke tanah Arab? Bang Fian, inilah yang mau saya luruskan. Gini. Janganlah kalian meragukan meragukan ilmu kanuragan dan kadikjayaan Edis TV dalam membahas Al-Quran. Iya. Iya. Di dalam dunia persilatan, ya, tidak ada yang mengalahkan Edis TV kalau soal membahas Al-Quran. Sayalah orang yang sangat-sangat mengerti isi Al-Quran. Tidak ada dalam Quran perintah naik haji ke Arab. Nggak ada. Ya, itulah makanya sekarang saya itu Bang Edis ragu-ragu. Saya mau di Islam diejek kayak gitu. Mau ke Kristen saya nanti diludahin sama orang Israel. Jadi yang mana agama ini yang benar? Makanya saya bingung sekarang. Diludahin sama orang Israel. Emangnya Bang Fian di Israel? Bang, abang kan di Indonesia. Oi. Ya kan? Ya. Betul nggak? Ya. Siapa yang mau ngeludahin? Yang mau ngeludahin siapa? Katanya ya sih, informasi katanya orang Kristen katanya malah diludahin katanya di Israel. Inilah kebanyakan. Makanya kalian ini kebanyakan katanya. Kebanyakan katanya. Jangan katanya. Masa hidup kok katanya. Bang Fian, kurang bagaimana sih saya mengungkapkan? Panjang lebar Anda mendengar saya berbicara tentang Bible, berbicara tentang Al-Quran. Saya sudah bandingkan isinya.
Coba Al-Quran mengajarkan kebencian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengajarkan untuk berbuat keras kepada orang non-Muslim. Coba Bible mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah kelebihanmu? Apakah upahmu? Jadi kurang bagaimana lagi saya mengingatkan Anda untuk segera meninggalkan agama Islam. Coba kira-kira gimana? Gini Bang, nantilah kalau masalah agama, saya nunggu kepulangan Bang Idris ke Indonesia. Nanti saya minta baptis sama Bang Idris ya. Nah. Pak, kalau Anda mau pindah ke Kristen, nunggu saya pulang ke Indonesia, itu apa kaitannya, Bang? Begitu banyaknya di sana, ada gereja, ya kan? Ada orang-orang Kristen di sana. Bilang sama mereka, saya habis nonton di TV, saya pengen dibaptis. Kan udah banyak begitu yang setelah nonton di TV pengen dibaptis. Enggak, soalnya gini Bang Idris. Di sini yang Kristennya susah, ada satu jauh tempatnya, sekitar 6 kilo, 6 jam. Bang Pian tinggal di mana nih? Mohon maaf nih, saya tanya nih. Saya mau tanya nih, mohon maaf nih. Bang Pian tinggal di mana? Saya di Palembang Bang Idris. Nah, ya Palembang banyak orang Kristen. Palembangnya mana, Bang? Saya di Palembangnya mana? Banyuasin Bang Idris. Banyuasin. Banyuasin kan luas. Banyuasinnya mana? Orang tua saya tinggal di Palembang, saya stay di Bengkulu. Saya punya istri orang Bengkulu Bang Idris. Tadi katanya Palembang, sekarang Bengkulu. Ini mana lagi yang benernya? Aduh. Memang berat kalau ngomong sama orang Muslim nih dikit-dikit. Nggak pernah. Udah gini aja lah Bang Saya Fian. punya istri orang Bengkulu Bang Idris, makanya gimana? Jadi tinggalnya di mana? Bengkulu atau Banyuasin? Saya asli orang Palembang, tapi saya stay di Bengkulu. Saya punya istri orang Bengkulu gitu. Oh, berarti tinggal di Bengkulu. Iya sekarang. Bengkulunya mana? Bengkulunya di kota saya. Ay, banyak gereja di Bengkulu. Memang ini di Bengkulu banyak gereja. Ini gimana ini? Aduh, Vian ini. Delay dia, teman-teman. Saya tunggu kapan Bang Pian mengikrarkan perkataan hari ini saya resmi meninggalkan ajaran Muhammad gitu. Coba. Kapan Bang Pian melakukan itu? Nggak mau aku mau dibaptisnya sama Bang Edi saja. Ya udah Bang Pian turun dulu. Nah, diturun di bawah dulu. Kalau begitu berat benar-benar ya. Teman-teman, sebenarnya ya sudah tidak punya alasan kok. Orang yang menonton Edis TV untuk satu kali memang marah-marah, ya kan? Tapi setelah berkali-kali nonton, itu pasti orang cari tahu benar nggak yang dibilang Edis TV. Nah, kalau didapati benar, mereka tidak punya lagi alasan untuk menjadi pengikut Muhammad. Begitu. Ya, silakan. Mau yang muslim-muslim yang lain, silakan. Kalian datang, silakan. Coba beritahukan kepada saya apa yang menghalangi kalian itu untuk tidak meninggalkan agama Islam padahal sudah begitu terang dan jelasnya seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada dengan saya dalam channel Edis TV. Channel ya yang cetar membahana. Ya teman-teman, channel ini sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, channel ini adalah channel diskusi ataupun debat antar agama, ya terutama antara Islam dan Kristen. Jadi tolong jangan disalahpahami ya, channel ini bukan channel untuk ajang caci maki atau ajang hujat antar agama, tetapi ajang diskusi dan ajang debat seperti itu. Nah teman-teman sekalian, tentu saja ya, karena bangsa Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang religius, bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang tingkat masyarakatnya itu sangat mempercayai dengan adanya Tuhan seperti itu. Jadi isu-isu seputar Tuhan, terutama seputar agama, itu isu yang sangat menarik ya untuk kita perbincangkan, untuk kita diskusikan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu media ya yang memfasilitasi baik yang dari Islam maupun dari Kristen untuk bercerita pengalaman spiritual kalian.
ya pemahaman-pemahaman kalian seputar agama. Nah, disinilah forum dan tempatnya. Karena di TV nggak bakal bisa. Kalau kalian di TV-TV macam TV One, Metro TV, Kompas TV, kalian kalau ngomong agama nanti, jangan ngomong apa, jangan. Nah, kalau di sini lain ya. Kalau di sini memang diberikan sebuah memang tempatnya begitu di sini, tempatnya untuk berdiskusi seperti itu. Oke? Ya, seperti itu. Ya, sebelum kita mulai, sekali lagi teman-temannya jangan lupa untuk tap-tap layar, jangan lupa juga untuk absen hadir. Teman-teman, kalau teman-teman lihat, saya coba lihat ya, tampilan kalau saya tonton itu saya kalau nonton TikTok sendiri itu gimana gitu. Sabar ya, teman-teman ya. Saya mau lihat dulu bagaimana kalau saya nonton TikTok. Karena saya ini kan host, jadi saya melihat layar saya. Nah, oke. Oh, tidak kelihatan ya. Ya. Yang kelihatan di sini kalau saya tonton tuh ada tombol ikuti ya. Ini ada merah-merah di atas, ada tulisan ikuti. Bener nggak teman-teman? Karena tampilan saya dengan tampilan penonton tuh beda. Tampilan yang saya sebagai host dengan tampilan para penonton tuh beda. Coba teman-teman lihat. Apakah benar di atas ini ada merah-merah dengan tulisan ikuti? Betul ya? Oke, nah di atas ini ada tombol merah-merah ikuti. Jangan lupa teman-teman setiap nonton, pastikan teman-teman sudah menekan tombol ikuti. Ya, karena teman-teman... Kalau teman-teman tidak menekan tombol ikuti, nanti teman-teman akan kesulitan mencari Edis TV. Karena apa? Banyak sekali yang memalsukan akun Edis TV. Seperti itu. Jadi hampir 200-an akun palsu Edis TV. Jadi kalian mengikuti yang original saja ya. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini, itu ada kolom komentar. Nah, ya kan? Ada kolom komentar. Kemudian ada sampingnya lagi ada tombol senyum. Kemudian ada tombol yang warna merah. Ada gambar badan gitu ya. Nempel begitu, ada warna merah sama biru atau hijau begitu. Itu adalah tombol multitamu. Itu kalau teman-teman mau mengajukan permintaan naik. Nah, kemudian ada tombol gift ya. Hati-hati kalau teman-teman mau memberikan gift jangan salah, karena salah layar, salah yang kalian kasih nanti. Nah, kemudian juga ada tombol share, bagikan seperti itu ya. Oke, saya kasih edukasi karena banyak juga ya orang-orang tua begitu yang mungkin selama ini mereka main medsos itu nggak tahu apa yang mau dilihat. Terus mereka ketemu Edis TV, mereka pengen nonton nih. Saya pengen nonton Edis TV secara langsung nih. Nah, nontonnya di TikTok ya. Jadi nontonnya itu di TikTok. Platformnya itu adalah TikTok. Kalau kalian nonton di YouTube, kalau kalian nonton di Facebook, itu hanya siaran ulangnya atau tangkapan atau rekaman layarnya. Sumbernya itu dari TikTok seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai diskusi kita. Saya mau kasih naik ya. Siapa yang mau naik, silahkan boleh cerita-cerita, silahkan. Saya kasih naik ada Friska. Dulu ada lagu itu, lagu apa? Lagu kayak gitu ya. Ya, silakan Friska. Nyalakan kamera Anda, Friska. Halo Friska. Wah, nampaknya ini salah pencet ini teman-teman. Oke. Baik, saya turunkan dulu Friska, saya turunkan ya. Coba teman-teman ya, pastikan tadi saya sudah jelaskan ya, setiap tombol-tombol. Ternyata barusan saya jelaskan pun udah salah. Kalau teman-teman menekan itu secara tidak sengaja, pasti layar Anda itu sedang memberitahu kepada Anda kalau Anda sedang mengajukan permintaan naik. Ya, supaya jangan salah pencet lagi. Oke, kita kasih naik ada... Sebentar ya. Saya kasih naik ada... Bang Fian. Ini Bang Fian ini langganan kita. Bang Fian ini selalu makasih. Bang Fian ini udah sering naik ke tempat kita, tapi sangat disayangkan Bang Fian nih belum Oke, kita kasih naik ada Ahmad Pamungkas. Oh, malah Angel Queen Amora. Angel Queen Amora, silahkan nyalakan kamera. Siang, Bang. Kupikir ini perempuan sekarang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Silakan nyalakan kamera. Oh, udah bisa ini, Bang. Nggak bisa menyalakan kamera. Bisa, iya. Bang. Bisa. Udah saya undang tuh, silakan. Halo? Ya. Baik, saya turunkan ya karena nggak jelas. Kita turunkan ya. Silakan. Ahmad Pamungkas. Mana tadi Ahmad Pamungkas?
Sabar ya. Mana tadi Ahmad Pamungkas? Ahmad Pamungkas. Malah Herdina Sidabutar. Sama-sama Sidabutar nih. Oke, saya mau kenalan dulu nih. Oke, silakan Herdina Sidabutar, nyalakan kamera. Iya, Herdina. Halo Herdina Sidabutar. Aduh, gimana nih? Apa yang tadi kepencet? Dilanjutkan saja. Silakan nyalakan kamera, silakan. Kayak mana ini? Gak usah nyalakan kamera. Diam aja. Udah batuk nggak bisa. Gak tahu. Oke, baik, saya turunkan. Nampaknya dia salah memencet, yang gak usah kita paksakan ya. Oke. Soalnya saya kalau ketemu sama orang semarga saya, Sidabutar begitu, biasanya saya ditanya, Sidabutarnya dari mana? Oh, dari mana? Saya itu pernah ke Samosir tahun 2018. Nah, di mana kamu? Kamu Samosirnya itu di mana? Aduh, jelasinnya gimana ya caranya ya? Masalahnya kan saya cuma sekali ke sana. Jadi saya masih ingat itu. Saya naik kapal dari pelabuhan Ajibata. Nah, dari pelabuhan Ajibata itu saya masih ingat naik kapal itu sekali seumur hidup saya ke sana. Naik kapal, terus turun di Tomok. Nah, dari Tomok itu saya belok kanan. Nah, belok kanan ada Ambarita begitu ya, terus maju terus sampai desanya apa begitu. Iya, soalnya saya sudah kelahiran perantauan. Jadi bingung, saya udah bingung. Ya pokoknya daerah sono lah. Kalau misalnya saya ke sana lagi, saya masih ingat tempatnya. Begitu, cuman saya tidak tahu. Dibilang dale. Iya, begitulah teman-teman ya. Jadi daerah situlah, Sidabutar, Ambarita, Tolping. Iya Tolping. Halo Tolping. Iya, masih ke sana lagi. Tolping masih ke sana lagi. Saya masih saya pernah lihat ada gereja itu, gereja Tolping gitu. Halo Tolping. Iya. Di sana nggak ada sinyal di sana teman-teman. Belum ada sinyal. Waktu itu saya masih ingat. Jadi kalau pagi-pagi di sana itu kan masih gelap begitu kan. Kami pergi ke Tomok beli kartu perdana begitu. Karena sinyal nggak ada di situ. Begitu teman-teman. Tapi sekarang kayaknya sudah di aspal itu ya, udah keliling. Jadi teman-teman, makanya teman-teman main. Tempatnya indah. Saya waktu itu seumur hidup saya langsung di situ saya sewa motor. Ya, sewa motor di situ saya masih ingat. Saya sewa motor waktu itu NMAX kalau nggak salah. Harganya dulu 2018 itu 150.000. Nah, saya kelilingin itu kalau nggak salah makan waktu sekitar 5 jam. Keliling Pulau Samosir itu. Dan benar kata orang, ternyata Samosir itu adalah kepingan surga. Benar kata orang. Begitu. Memang tempatnya itu indah banget, luar biasa tempatnya itu. Keren sekali gitu. Ngerasa kita kayak di lukisan begitu kalau lagi jalan begitu keliling. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Dea Julian. Oke, Dea Julian. Ya, silakan Dea Julian. Silakan Dea Julian, nyalakan kamera Anda. Halo, Dea Julian. Macet kayaknya. Oke, ya, Dea Julian, Muslim atau Kristen? Kristen, Bang. Muslim. Tapi istri saya ini yang mau masuk Kristen. Oke, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Silakan Bang, ngobrol-ngobrol kita santai-santai. Saya agak sedikit pilek ya teman-teman ya, karena di sini udah mulai musim dingin. Oke, silakan. Musim dingin ya, Bang? Iya, sini udah mulai musim dingin. Dea Julian. Iya, Bang. Abang Kristen. Iya, Kristen. Mau nggak pakai baju, Bang? Oh, bentar Bang. Iya, apa yang mau Abang sampaikan apa, Bang? Iya, istri saya ini. Istri dari Muslim. Iya. Baru mau dibaptis. Oke. Dari lahir Muslim, tapi ada keinginan istri mau jadi orang Kristen gitu, Bang. Iya, soalnya dia kalau mau tidur putar lagu. Oh iya, teman-teman ya, ini saya ingatkan. Teman-teman,
kita ini kan ada gerakan kita itu adalah petisi atau tanda tangan mendukung Edis TV atau saya Edi Sidaputar. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau tanda tangan petisi, tanda tangan dukungan itu hanya berupa tanda tangan saja. Bahwa saya adalah orang yang menyaksikan bahwa Edis TV atau Edi Sidaputar itu adalah seorang konten kreator ya di media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook begitu ya. Di mana saya itu menghasilkan konten-konten debat agama. Ya, debat antara Islam dan Kristen. Kemudian karena perdebatan itu yang orang-orang Kristen itu dipersekusi termasuk saya. Nah, petisi itu adalah tanda tangan dukungan kalian kepada saya seperti itu. Ya, nah, bagaimana teman-teman kalau mau mau tanda tangan petisi? Nah, teman-teman bisa ke sini. Saya tunjukin dulu ya. Ah, ini dia nih. Nah, ini. Itu kemarin saya lihat udah 8.700 sekian orang yang sudah tanda tangan petisi. Nah, teman-teman untuk apa namanya? Untuk linknya itu ada di akunnya Kak Yuli. Dia taruh di bio-nya. Saya mau taruh juga nanti di bio saya ya. Jadi teman-teman silakan tanda tangan petisi untuk tanda tangan Save Edi Sidaputar. Ini adalah bukti bahwa kalian itu menandatangani, menyaksikan, mengiyakan isi daripada tagar Save Edi Sidaputar ini ya. Seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau tanda tangan petisi, tanda tangan. Intinya adalah mendukung saya seperti itu ya, supaya ini menjadi, sebenarnya saya ini pengen keadilan gitu loh. Saya pengen supaya kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya begini, karena yang terjadi dalam perdebatan agama ini, Islam itu walaupun dia ngomong bagaimanapun ya tidak menista agama. Dalam berdebat itu mereka nggak menista agama. Tapi bedanya kalau Kristen, nah itu menista agama. Nah, yang terjadi selalu begitu polanya, begitu loh. Nah, inilah yang saya suarakan kepada pemerintah. Kalau memang boleh debat agama, diskusi lintas iman, perdebatan yang sengit begitu ya, yang sampai urat leher begitu, tidak masalah. Tetapi dua-duanya ya jangan ada persekusi, gitu loh. Jangan Islam maunya dia sendiri, gitu loh. Gitu teman-teman. Linknya ada di profilnya Kak Yuli. Silakan teman-teman kalau mau mampir ke Kak Yuli silakan. Nanti mungkin Kak Yuli bisa. Atau Kak Yuli mau mampir ke sini? Apakah dia ada di bawah? Sebentar. Saya lihat dulu ada nggak dia di bawah. Biar dia nanti saya kasih tahu akunnya. Karena banyak yang nanya akunnya Kak Yuli mana katanya. Karena kayaknya banyak juga akun dia. Begitu. Yang mana? Saya belum lihat dia ada di sini. Sebentar. Nggak ada. Nggak ada. Dia mungkin nggak nonton teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman support. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.